Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan manual dari algoritma Dijkstra. Dan di sini terdapat graf sederhana dari klinik Mega menuju Taman Rusa SMP Istek. Dan di sini terdapat beberapa titik alternatif yang dapat dilewati untuk mencari rute terpendek, yaitu kita mulai dari titik A ke titik B, yaitu nilai bobotnya ada 1, dan dari titik B ke titik D ada 2, dan titik D ke titik E itu ada 2, dan titik E ke titik F ini ada 0,9, dan titik C ke F ada 3, titik B ke C ada 2. Di sini kita akan menghitung titik dari titik A menuju titik akhir, yaitu titik F, dan mulai dari titik A, dan di sini vertex kita buat A. Vertex ini adalah titik yang ditempuh, dan sekarang kita berada di titik A. Dari titik A ke A ini 0A, kita buat 0A, sedangkan A ke B ini ada 1, bobotnya 1, kita buat 1A. Kenapa ini kita buat A? Karena kita sekarang berada di titik A. Dan selanjutnya itu untuk C, D, E, dan F ini tidak terhubung oleh titik A. Kita buat saja simbol infinity atau tidak terhingga, karena mereka tidak terhubung. Kita buat sini, kita rubah font supaya terlihat jelas. Kita pindahkan ini menjadi titik infinity, dan selanjutnya ini titik A ini 0A ini kita beri tanda karena ini sebagai titik yang sudah kita lewati atau titik yang paling kecil. Dan untuk selanjutnya kita cari titik paling terkecil dari selain 0A ini, dan ini ada 1A, kita turunkan ke bawah. Dan sekarang kita berada di titik B. Kita buat vertexnya B. Dari titik B ini bisa terhubung ke titik C dan ke titik E. Di sini titik B ke C ini ada 2, bobotnya ada 2, kita buat 3B. Kenapa kita buat 3B? Karena bobot B ke C ini kita tambahkan angka 1 yang ada di vertex B atau titik B. Sama untuk B ini kita buat 3B, dan untuk E dan F ini karena tidak terhubung oleh titik B, kita buat saja infinity. Kita buat infinity, dan selanjutnya kita tandai ini 1A ini menjadi titik yang sudah kita lewati. Selanjutnya kita mulai dulu dari titik B ke C. Dari titik B ke C, maka ini kita turun ke bawah menjadi 3B di titik C. Dan ini kita tandai dulu karena titik C ini sudah kita lewati. Dan titik C ini hanya bisa ke titik F dengan jarak bobotnya ada 3. Kita buat 6C. Kenapa kita buat 6C? Ini kita tambahkan bobot C ke F ini dengan bobot 3B yang ada di titik C. Dan untuk E kita beri infinity karena masih infinity, karena mereka tidak saling terhubung. Dan kita 3B ini kita turunkan ke bawah karena nilai masih sama, dan kita cari titik selanjutnya dari 3B yang sudah ditandai. Nah, ini terdapat
3B kita turunkan ke bawah, berada di titik D, kita buat vertexnya D. Nah, untuk titik D ini hanya bisa ke titik E, dimana bobot dari D ke itu ada 2, maka 2 ditambah 3, maka hasilnya 5D. 5D karena berada di titik D. Dan ini kita beri tanda karena sudah kita lewati. Dan selanjutnya ini titik E ini bisa ke titik E. Dan sekarang kita turun ke bawah titik E. Ini kita turunkan karena nilai terkecil dari di titik D ini. Dan ini kita tambahkan dulu, kita tandai sebagai titik yang sudah kita lewati. Dan selanjutnya itu dari titik kita sekarang berada di titik E. Dari titik E hanya terhubung ke titik F. Dari titik ini mempunyai bobot 0,9, maka dari itu kita tambahkan saja menjadi 5,9. Dan ini masih 6C ya, masih sama, kita turunkan. Dan ini kita tandai karena kita sudah berada di titik F atau sudah berada di titik tujuan. Kita tandai. Nah, ini sudah terhubung dari titik A menjadi titik F. Dan sekarang kita cari jalurnya. Kita mulai dari titik tujuan. Yaitu titik F. Kita tulis di sini F. Di sini kita F. Kita buat titik F. Nah, kita buat titik F. Dan di sini ada titik E. Dari titik E, dan titik E ini ada titik D. Ini ada titik D. Dan titik D ini ada titik B. Dari titik B ini ada titik A. Ada A. Nah, jalur terpendek dari titik A ke F menggunakan algoritma Dijkstra ini yaitu titik A ke titik B, ke titik D, dan ke titik E, selanjutnya ke titik F dengan bobot 5,9. Kita atur di sini 5,9. Ini hasil dari titiknya, dan ini jalurnya. Dan saat kita mulai dari titik C ini, ada di titik C ini. Selanjutnya, ini kita buat F. Kita buat F. Di sini C. Dan di C itu ada titik B. Di titik B ini ada A. Di sini kita lewati saja, karena titik ini tidak kita lewati. Di sini A, di sini B, di sini kosong dengan bobot nilai 6. Di sini titiknya sedikit, tapi nilai hasilnya banyak. Dan untuk jalur yang A, B, D, E, F ini titik jalurnya panjang atau banyak, tapi nilai bobotnya itu
sedikit. Berikut ini adalah hasil dari perhitungan algoritma Dijkstra. Saya ucapkan terima kasih.